Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Aduh, pusing, Mbak. Oke. Pulang kuliah. Bisa aja terus ngantuk. Itu ciri-ciri ini. Kita akan membahas tentang anemia ya. Anemia itu sudah sering sekali dijadikan topik diskusi, webinar, workshop karena emang Indonesia itu apa anemia sampai sekarang masih tinggi. Karena ya rentan sekali terjadi pada terutama ini wanita perempuan usia hamil, terus anak-anak yang lagi sedang tumbuh kembangnya yaitu remaja dan balita. Nah, yang pertama di sini ada pengertian anemia. Nah, teman-teman pasti sekilas sudah mengetahui sih apa itu anemia. Apa itu anemia? Dia ada buat makan darah. Terus menurut ya pada umumnya emang kurangnya darah. Jadi anemia itu ketika tubuh kita jumlah sel darahnya itu di bawah batas normal, kemudian keadaan sel darah kita itu dalam tidak sehat, tidak baik-baik saja, artinya mengalami gangguan disfungsi. Dalam kan sel darah itu fungsinya mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh ya. Nah di sini karena keadaan sel darah itu tidak sehat, maka dia tidak bisa mengantarkan oksigen ke seluruh organ tubuh. Jadi ketika sel darah tubuh kita kurang dan efeknya pasokan oksigen di seluruh tubuh kita kurang dan menyebar dampaknya ke berbagai hal aktivitas kita. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini kan ada nih dampaknya, dampak anemia. Nah, ketika sel darah kita itu kurang, terus keadaannya tidak sehat, maka imunitas tubuh kita menurun karena kurang pasokan oksigen. Kemudian kita juga ketika anemia merasa sulit konsentrasi, daya ingatnya juga menurun. Kemudian setelah itu ketika konsentrasi yang menurun, daya ingatnya menurun, berdampak kepada prestasi kita di kuliah maupun di sekolah, itu menurun. Kemudian diikuti lagi dengan produktivitas ketika kita lemas, ketika sulit untuk berpikir dan lain-lain, itu kita kan nggak bisa menjalani aktivitas dengan baik ya. Terus ini meningkatkan komplikasi kardiovaskular itu kayak penyakit jantung, kayak organ-organ vital tubuh kita ketika kita itu anemia, maka rentan untuk mengalami komplikasi kayak paru-paru juga kali mengalami disfungsi dan kekurangan pasokan oksigen. Terus selanjutnya memperburuk kondisi penyakit kronis. Ketika kita punya penyakit kronis seperti contohnya itu emah kayak lambung ya. Kalau kita punya penyakit emah itu udah kronis, berarti nanti penyerapan besi juga udah sangat sulit ya, kalau sempurna itu kurang maksimal. Nah, ini selanjutnya ada masalah-masalah kehamilan. Nah, orang-orang yang sedang hamil itu kan pasokan nutrisi juga bertambah kan ya. Nah, ketika pasokan nutrisi kurang kayak ikuti mulut, kemudian kayak kalau misalnya tinggal nafsu makan, ikuti nggak makan dan lain-lain, itu nanti rentan sekali mengalami anemia. Kemudian selanjutnya ada tumbuh kembang fisik dan mental itu terhambat. Jadi karena dia kesehatan organ tubuh ini kan kalau misalnya mau mengolah atau mendegradasi energi itu menggunakan energi itu kan butuh sekali yang namanya oksigen. Ketika nggak ada oksigen ya semua ini tidak akan maksimal dan harus dilakukan berjalan lancar. Jadi keadaan anemia itu sangat kompleks sekali pengaruh. Nah, kemudian di sini ada lagi. Nah, kenapa sih bisa terjadi anemia gitu ya? Penyebabnya ya yang pertama itu ya dari asupan. Itu asupan itu paling berpengaruh. Kayak defisiensi zat besi itu paling umumnya itu di Indonesia defisiensi zat besi, kekurangan asupan zat besi. Kemudian selain itu juga ada defisiensi vitamin B12.
Nah, vitamin B12 ini yaitu berfungsi dalam produksi sel darah merah. Jadi ketika kita itu kekurangan vitamin B12, berarti kita itu tubuh apa ya? Ketika tubuh kita itu berusaha memproduksi sel darah merah, ketika nggak ada vitamin B12, jadi dia sempurna ketika memproduksi. Jadi nanti fungsi dari sel darah merah tetap bisa diproduksi, tapi fungsinya kurang berjalan dalam baik karena nggak ada vitamin B12. Terus defisiensi asam folat sama asam folat itu namanya vitamin B9 ya. Nah ini sama fungsinya kayak vitamin B12. Terus dari infeksi juga bisa kayak infeksi kronis tadi. Infeksinya contohnya itu apa ya? Infeksi flu juga keadaan flu juga kan infeksi virus influenza itu kan kadang nafsu makan juga menurunkan disebabkan itu jadi asupannya nanti menunjukkan. Terus perdarahan, nah ini biasa sering terjadi di perempuan menstruasi, tapi tidak hanya menstruasi sih, kayak kecelakaan juga kalau misal mengeluarkan banyak darah, kecelakaan besar itu juga merupakan anemia. Terus dari genetik itu kayak ada penyakit thalassemia, terus hemolitik yang asalnya itu terus menerus sebelum waktunya hancur itu udah hancur duluan gitu. Kan umur darahnya itu kan 120 hari ya. Nah tapi dia sebelum 120 hari dia udah hancur duluan. Jadi rentan anemia kekurangan darahnya. Terus kerusakan struktur tulang belakangnya. Sel darah merah itu kan diproduksi di struktur tulang belakang. Nah, ketika si produksinya ini rusak, berarti kan nggak bisa memproduksi sel darah merah. Nah, selanjutnya ada nih apa saja gejala dan tanda anemia. Kayaknya tanda-tanda anemia ini udah familiar banget ya. Iya, buat banget tanda-tanda anemia apa aja? Mati masuk darah 5L ya, umumnya 5L. Tapi nggak hanya itu, ada yang lebih kompleks lagi ya. Tadi mudah merasa lelah, dan itu udah termasuk ke 5L ya. Terus perubahan warna kulit menjadi pucat dan keruh. Nah, pucat ini tuh karena warna kulit pucat karena kurang asupan oksigen. Nah, kenapa warna kulitnya jadi kuning? Itu karena sel darah merahnya itu lebih cepat hancur, lebih cepat rusak. Jadi warnanya berubah kulitnya menjadi warna kuning karena kerusakan sel darah merah itu. Terus detak jantung yang tidak teratur. Jadi ketika kan jantung juga butuh pasokan oksigen kan, ketika tubuh kita itu kadar oksigennya tidak normal, maka kerja fungsi jantung juga tidak normal. Terus kesulitan bernafas ya itu dari oksigen juga, karena ada oksigen jadi kita merasa sulit bernafas. Terus pusing ya tentu ya karena kan otak itu sangat butuh bebas sama oksigen. Ketika kurang pasokan oksigen maka kita akan mengalami pusing, sulit konsentrasi dan kemudian nyeri dada. Nyeri dada itu efek ini kerja si jantung sama si paru-paru itu kayak nggak normal, jadi kita akan merasa nyeri dadanya. Ini ketika keadaan anemia udah kronis ya. Ketika udah kronis tuh baru tergantung paru-paru apa yang lain. Tapi kalau misalnya masih batas wajar, bisa ada yang masih bisa dipelajari. Tangan dan kaki dingin, tangan dan kaki dingin itu ya ini karena tadi karena kurang waspada si ini kita menjadi kaki dan tangannya itu dingin karena nggak ada apa keseimbangan metabolisme. Jadi ini menyebabkan tangan dan kaki dingin. Nah, terus di sini ada, nah tapi sebentar. Nah gejala-gejala ini tiap orang itu berbeda-beda. Enggak semua itu pasti tanda-tanda ini yang anemia pasti masuk anemia. Tergantung keadaan
anemianya seberapa serius, seberapa gawatnya gitu. Nah, di sini teman-teman udah tahu nggak kadar HB normal itu perempuan dan laki-laki berapa? Tahu. Biasanya kalau di pamflet dari negara-negara itu cuma bisa kadarnya itu 12,6. Ya, itu masih normal. Jadi yang untuk pria ini untuk yang dewasa ya, ada normal yang dewasa. Yang pria itu 13 sampai 16 gram per desiliter. Kalau yang wanita itu 12 sampai 14 gram per desiliter. Itu kadar normalnya di bawah 12. Kalau untuk yang perempuan, untuk yang laki di bawah 13 itu udah anemia. Tapi kalau misal kadarnya 11 kayak di bawah 1 digit itu masih bisa segera ditangani. Tapi kalau misalnya udah 5 apalagi yang kayak 2 itu udah perlu ditangani khusus di rumah sakit. Itu udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak udah lepas banget karena adanya adalah nol. Terus nah tadi nih setelah mengetahui sifat terus gejala jenis-jenis anemia. Jenis-jenis anemia itu yang paling mengawali anemia zat besi ya. Nah, di sini yang kita tahu selain anemia zat besi ada lagi Apa ya? nggak tahu. Oke, jadi di sini dari tadi itu ada yang pertama kan adanya defisiensi zat besi ya, ada disebut anemia zat besi. Kemudian ada anemia vitamin defisiensi tadi vitamin B12 itu disebutnya anemia megaloblastik. Terus ada anemia defisiensi asam folat tadi B9. Terus ada anemia tadi yang sel darah merahnya itu sebelum waktunya umurnya selesai gitu, dia udah hancur duluan. Terus di sini ada anemia aplastik. Anemia aplastik itu mirip sama hemoglobin. Terus anemia akibat perdarahan dari suatu kecelakaan. Nah, sekarang tips diet anemia. Diet itu kan bukan berarti kita dari langsing ke kurus ya, tapi diet itu berusaha membuat tubuh tetap keadaan seimbang atau sehat. Dari sini ya konsumsi daging, unggas, dan ikan. Nah, yang lebih baik itu sebenarnya konsumsi daging sama unggas, karena kadar zat besi dari unggas sama dagingnya lebih tinggi daripada si ikan. Dan ketika kita konsumsi lauk hewan daging dan unggas itu kan dia kandungannya zat besi itu kan ada ya, kan sama hem. Kalau yang hem itu adanya di lauk yang hewani. Kalau yang daging itu kebanyakan di nabati. Nabati itu kayak sayur-sayur gitu yang dari tumbuhan. Nah, yang lebih cepat diserap tubuh itu kayak nggak harus ada perantara itu ini yang hem dari hewani itu langsung bisa diserap oleh tubuh. Tapi kalau yang non hem itu kayak butuh apa ya, yang bisa mempercepat penyerapannya itu kan butuh namanya apa, intinya itu biar mempercepat aja ya. Itu kayak vitamin C itu bisa mempercepat penyerapan dari zat besi. Kemudian ini konsumsi sayuran hijau, bayam, kangkung, dan lainnya yang berwarna hijau itu pasti mengandung zat besi. Selain itu juga biasanya yang dinamati kayak sayur itu mengandung vitamin B juga. Terus ada di sini konsumsi kacang-kacangan. Lentil itu kayak itu pasti kayak kacang hijau mirip sama kacang hijau tapi warnanya kayak ini. Jadi biasanya di dalam semua. Itu tuh mengandung tinggi zat besi juga.
tapi karena dia negatif berarti dia non. Terus di sini konsumsi yang disertifikasi kayak tambah-tambahan itu ditambahin, misal nggak konsumsi oatmeal ditambah kayak gini, strawberry dan lain-lain. Itu juga kayak salad juga itu termasuknya sertifikasi berbagai macam buah-buahan disebutkan satu. Jadi kita tuh banyak kandungan nutrisi lain dalam satu asupan. Terus ada konsumsi buah-buahan yang mengandung besi, asam folat itu kayak aprikot, terus jeruk, buah bit itu kayak emang kompleks sih mengandung besi, ada asam folat, vitamin B, tapi susah diakses dan mahal ya sih. Kalau itu mahal. Jadi ya ada pisang juga itu bisa besi. Yang buah-buahan lokal itu sebenarnya bisa tinggi besi, tinggi vitamin C juga. Terus ini melakukan aktivitas atau kalau enggak ya kalau bisa disempatkan ini olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Dalam satu kali olahraga itu 30 menit biar aliran oksigen di tubuh kita juga sebanyak saat itu. Nah ini ada hal-hal yang harus dihindari. Apa aja? Yang pertama konsumsi teh dan kopi. Tapi budaya Indonesia itu ya udah lengkap sih ya. Di restoran-restoran di tempat makan apapun itu kalau menyajikan dengan teh dengan es teh jarang banget cuma makan sebelumnya tuh air mineral karena ya kalau misalnya air mineral agak hambar rasanya itu minimal jus gitu. Itu kebanyakan ya pakainya teh, padahal di teh dan kopi itu ada kandungan senyawa yang menghambat penyerapan zat besi tubuh. Jadi kan karena penyerapannya itu terhambat, kita rentan anemia kan. Nah senyawanya itu namanya senyawa tanin. Jadi tanin itu ada di teh dan kopi. Terus ini ada alkohol. Nah alkohol itu kan sifatnya korosif ya ke tubuh. Ketika itu bisa membuat jaringan tubuh itu kayak terutama di usus mengalami radang dan kerusakan. Ketika usus itu radang mengalami peradangan atau kerusakan, jadi dia juga bisa menghambat penyerapan nutrisi. Kan di usus juga fungsinya salah satunya menyerap nutrisi. Terus ini bergadang. Nah ketika kita itu kayak mau benar-benar ya kan kita disarankan untuk tidak bergadang. Nah itu karena mempengaruhi kesehatan kita. Nanti ketika keadaan kita kurang fit dan ketika kita bergadang itu sel darah tubuh kita juga fungsinya itu kayak berantakan. Jam metabolisme tubuh kita juga ikut berantakan. Ketika metabolisme tubuh kita berantakan berarti sel darah merah juga fungsinya berantakan, nggak normal kayak seharusnya gitu. Terus ada konsumsi makanan yang tinggi kalsium. Jadi ketika konsumsi makanan tinggi kalsium dibarengi dengan makanan yang tinggi zat besi, nanti dia juga menghambat penyerapan zat besi. Jadi yang menghambat penyerapan zat besi itu selain tanin yang tadi, kalsium juga menghambat zat besi. Jadi ketika kita makan daging dan yang lain terus minum susu sebenarnya kurang disarankan karena si kalsium dapat menghambat penyerapan zat besi. Di sini ada yang menanyakan atau mau dikonsulkan silahkan. Jadi kalau misalnya kita masuk di situ ada beberapa faktor sih ya, karena mungkin kita
jadwal agenda aktivitas sekolah kan begini, ada yang terlalu padat sehingga ketika kita tuh aktivitas yang padat banget, nah kita juga harus diimbangi asupan energinya itu harus sesuai dengan aktivitas kita ya. Kalau di kita ya biasanya kita ada yang kayak sampai artis-artis kan punya kayak apa ya, kalau kesehatannya sendiri ya, konsultasi ke profesional yang berapa asupan berapa menyesuaikan. Jadi itu untuk mengantisipasi kekurangan energi sama kekurangan nutrisi. Kita harus mengetahui asupan energi tubuh kita tuh dalam sehari disesuaikan dengan aktivitas kita itu berapa sih. Nah kita harus mencukupi itu konsumsi sehari-harinya dari segitu yang bisa. Nah tadi pertanyaanku itu harus anehnya apa enggak ya. Nah belum tentu anehnya sih sebenarnya kan, karena itu kalau kita cuma butuh istirahat doang. Sebenarnya asupan nutrisinya misal udah tercukupi, tapi kita belum istirahat sama sekali, terlalu fokuskan untuk menyelesaikan pekerjaan itu juga bisa, tapi belum tentu dia hanya. Dan kalau misalnya membutuhkan hanya tapi dia nggak mengandung juga, kita tes lagi untuk mengetahui kadar hadiah itu berapa sih gitu. Tapi kayak kalau misalnya mengalami kemudian ya mengatasinya itu kita masuk yang tadi diet saat ini konsumsi yang gizi vitamin B12, asam folat, pokoknya makanan yang mengandung B-kompleks itu lebih bisa kita. B-kompleks itu ada B1, terus B3, B5, B6, B7, B9, sampai B12. Itu lebih maksimal ya kalau sudah konsumsi makanan yang emang yang satu makanan itu mengandung vitamin B kompleks. Tapi kalau misal emang susah ya, jadi kan minimal dalam makanan itu mengandung vitamin B12 atau asam folat atau gizi. Nah kalau misal udah cukup, di sini udah pada sarapan belum? Ini kan rumah wisata ini dari Jambi ya. Nah yang dulu itu kan juga orang itu apa sih yang tapi juga rapi. Dan tuh bisa lihat ini kandungan kandungan nutrisinya di sini kan ada ya. Ini kita ada vitamin. Nah rumah ini mengandung vitamin B12. Jadi untuk yang ilmiah saya di sini. Tapi ini bukan promosi ya. Ini tapi pastinya prosesnya cuma satu. Jadi ya Harus makan dulu ya. ini kan ada nih buat tambahan vitaminnya, daun kelor, daun kelor itu kan tinggi zat besi, tinggi vitamin C, tinggi vitamin B juga. Nah konsumsinya itu kalau misalkan yang tambahan konsumsi ini, kalau misal keadaannya lagi nggak ada minyak, boleh konsumsi 1 kali sehari. Tapi kalau memang udah kemalannya minyak, itu kan udah kayak ya konsumsinya 3 kali sehari. Tapi harus setelah makan. Tapi ketika konsumsi obat ini jangan setelah minum, jangan minum teh atau kopi atau susu. Kalau setelah yang banget minum kopi susu teh dulu, kita nggak apa-apa. Setelah 30 minimal ya, minimal itu 30 menit. Tapi disarankan sih 1 jam
lemak, konsumsi dan susu baru minum obat suplemen ini. 5 obat yang lain juga seperti itu saya mengatakan konsumsi teh kopi susu itu minimal 30 menit atau 1 jam baru bisa konsumsi suplemen atau obat. Berarti Pak selama ini kita mengkonsumsi lampu gitu yang kemudian gizi, terus juga minum es teh, kayak sia-sia ya? Iya, sia-sia. Tubuh kita tuh sebenarnya nutrisi yang lain masih bisa tubuh kayak sia-sia banget, tapi sia-sianya itu kita nggak dapat asupan zat besinya. Itu tujuan utama Pak saya ya, karena sering pernah dengar misalkan makan sate, ya setiap orang makan sate pasti saya makan apa sih ujungnya? Makanya kalau saya tuh setiap keluar makan, kalau warung makannya tuh nggak nyediain air putih, mau botol, dan jarang banget beli es. Kadang ya entah dipikirin orang kok itu apa ya, tapi ya demi kesehatan sendiri kan nggak usah mikirin apa kata orang. Selain emang tujuannya untuk sehat itu juga tujuannya emosi. Sama Pak, saya juga sering barang-barang Iya, ada. kalau bisa. Kalau udah biasa kan, kalau yang awalnya orang yang lidahnya itu udah terbiasa sama es gitu, ketika minum air putih itu emang kayak hambar pahit gitu. Awalnya dari perpindahan biasanya konsumsi minuman rasa es ke air putih itu emang awalnya hambar pahit, tapi kalau misal udah lidahnya terbiasa sama air putih, lama-lama kalau mau minum es udah merasa enakan sama air putih. Cuma karena sekarang ini ada sekarang itu kita buat ya sesekali minum itu enggak, atau enggak ya air minum putih dikasih kapsul es itu bisa. Oke, cukup sekian ya, tapi ada proses-prosesnya. Nah, sehat itu bersahabat dengan perkembangan hati. Nah, ketika sehat itu bersahabat dengan perawatan hati. Menjadi sehat bukan tujuan, menjadi langsung bukan tujuan, tapi menjadi sehat adalah syarat. Nah, mulut kita itu biasanya sumber kesehatan kan, karena asupan-asupan itu adalah mulut. Nah, tapi lebih banyak menjadi sumber kesakitannya ya sih, karena kita itu kadang kita tahu bahwa itu nggak baik, tapi bukan berarti apa yang mulut kita inginkan. Terus dia juga jadinya mau apa seperti istilahnya tuh bukan egois sih, apa ya, yang membuat mempengaruhi pikiran kita. Apa istilahnya lupa. Mindset, mempengaruhi mindset. Kan ketika kita ini terus biasanya ketakutan kan, jadi ya udah sampai seton dan akhirnya meninggalkan itu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas